bejaan. Sorry, mau. Ay, sarado. Maung Bandung bergerak senyap. Ciro Alves David da Silva jadi rumor panas bursa transfer. Bursa transfer kembali memasuki fase yang semakin menarik. Ketika sejumlah klub mulai menyelesaikan komposisi skuad mereka, Persib Bandung justru masih menjadi pusat perhatian. Kali ini, dua nama lama kembali muncul dalam rumor yang membuat bobotoh penasaran. Ciro Alves dan David da Silva. Dua pemain asal Brasil yang pernah menjadi bagian dari Maung Bandung tersebut kembali ramai dibicarakan. Rumor mengenai kemungkinan reuni ini langsung membuat berbagai spekulasi bermunculan. Apakah Persib sedang bergerak secara diam-diam? Apakah manajemen sedang mencari cara untuk membawa salah satu atau bahkan kedua pemain tersebut kembali? Atau semua ini hanya rumor yang muncul karena nostalgia? Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Persib Bandung mengenai adanya kesepakatan dengan Ciro Alves maupun David da Silva. Jadi, kabar tersebut masih harus dianggap sebagai rumor. Namun nama keduanya tentu memiliki daya tarik tersendiri. Ciro dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta kreativitas di sisi lapangan. Ketika Persib membutuhkan pemain yang mampu membuka pertahanan lawan melalui aksi individu, karakter Ciro dapat menjadi salah satu pilihan. Sementara David da Silva dikenal sebagai penyerang yang memiliki naluri gol tinggi. Ia mampu membaca pergerakan bek lawan dan mencari ruang di dalam kotak penalti. Jika kedua karakter tersebut digabungkan, tentu muncul potensi yang menarik. Ciro bergerak dari sisi lapangan. David berada di area penyelesaian. Kombinasi tersebut bisa menghasilkan pola serangan yang sangat berbahaya apabila didukung oleh lini tengah yang kreatif. Tetapi sepak bola profesional tidak hanya berbicara mengenai kemampuan individu. Persib harus memastikan setiap pemain sesuai dengan sistem permainan yang diterapkan pelatih. Bojan Hodak membutuhkan pemain yang mau bekerja untuk tim. Pemain depan harus mampu melakukan pressing. Pemain sayap harus membantu ketika kehilangan bola. Dan seluruh lini harus mampu melakukan transisi dengan cepat. Karena itu, jika Ciro atau David benar-benar menjadi bagian dari rencana Persib, keputusan tersebut tentu harus didasarkan pada kebutuhan taktik. Ada pula faktor adaptasi. Ciro dan David sudah mengetahui sepak bola Indonesia. Mereka tidak asing dengan atmosfer Liga 1. Mereka juga sudah merasakan tekanan ketika bermain di hadapan bobotoh. Hal tersebut tentu menjadi keuntungan jika dibandingkan pemain asing yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Namun di sisi lain, status sebagai mantan pemain juga membuat ekspektasi menjadi lebih tinggi. Bobotoh tentu akan berharap mereka kembali dalam performa terbaik. Ciro akan dituntut untuk memberikan kreativitas. David akan dituntut untuk mencetak gol. Tidak ada ruang yang terlalu besar untuk proses adaptasi. Jika kembali, mereka akan langsung mendapatkan sorotan. Karena itu, manajemen harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Kondisi fisik, performa terkini, durasi kontrak, kebutuhan tim, dan kemampuan finansial klub. Jika semua faktor tersebut sesuai, reuni tentu bisa menjadi pilihan menarik. Namun jika tidak, Persib harus tetap terbuka terhadap alternatif lain. Jangan sampai keputusan dibuat hanya karena nostalgia. Persib membutuhkan pemain yang benar-benar mampu membantu tim mencapai target. Dan jika rumor mengenai Ciro dan David ternyata berkembang menjadi pembicaraan serius, perhatian publik tentu akan semakin besar. Bobotoh akan menunggu setiap informasi. Media akan mengikuti setiap perkembangan. Dan manajemen akan mendapatkan tekanan untuk memberikan kepastian. Bayangkan jika pada suatu hari Persib mengunggah pengumuman mengejutkan. Bukan satu pemain, tetapi dua nama lama kembali diperkenalkan. Ciro Alves, David da Silva. Tentu saja, itu masih sebatas skenario. Belum ada kepastian bahwa pengumuman tersebut akan terjadi. Namun bursa transfer memang selalu memberikan ruang bagi kejutan. Apa yang hari ini hanya rumor, bisa saja besok menjadi kenyataan.
Atau sebaliknya, rumor yang begitu ramai bisa berakhir tanpa adanya transfer. Karena itu, Bobotoh harus menunggu sumber resmi. Untuk sekarang, satu hal yang pasti adalah nama Ciro Alves dan David da Silva kembali menjadi bahan pembicaraan. Dua mantan pemain, dua karakter berbeda, dan satu kemungkinan reuni yang membuat bursa transfer Persib semakin menarik. Apakah Maung Bandung benar-benar sedang bergerak senyap? Apakah ada kejutan yang sedang dipersiapkan? Atau semuanya hanya spekulasi? Jawabannya masih menunggu waktu. Bagaimana menurut kalian, Bobotoh? Jika Ciro Alves dan David da Silva benar-benar kembali, apakah Persib akan semakin kuat atau justru sebaiknya memberikan kesempatan kepada pemain baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti perkembangan terbaru Persib Bandung dan bursa transfer Liga 1. Maung Bandung bergerak senyap. Ciro Alves, David da Silva jadi rumor panas bursa transfer. Bursa transfer kembali memasuki fase yang semakin menarik. Ketika sejumlah klub mulai menyelesaikan komposisi skuad mereka, Persib Bandung justru masih menjadi pusat perhatian. Kali ini, dua nama lama kembali muncul dalam rumor yang membuat Bobotoh penasaran. Ciro Alves dan David da Silva, dua pemain asal Brasil yang pernah menjadi bagian dari Maung Bandung tersebut kembali ramai dibicarakan. Rumor mengenai kemungkinan reuni ini langsung membuat berbagai spekulasi bermunculan. Apakah Persib sedang bergerak secara diam-diam? Apakah manajemen sedang mencari cara untuk membawa salah satu atau bahkan kedua pemain tersebut kembali? Atau semua ini hanya rumor yang muncul karena nostalgia? Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Persib Bandung mengenai adanya kesepakatan dengan Ciro Alves maupun David da Silva. Jadi, kabar tersebut masih harus dianggap sebagai rumor. Namun nama keduanya tentu memiliki daya tarik tersendiri. Ciro dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta kreativitas di sisi lapangan. Ketika Persib membutuhkan pemain yang mampu membuka pertahanan lawan melalui aksi individu, karakter Ciro dapat menjadi salah satu pilihan. Sementara David da Silva dikenal sebagai penyerang yang memiliki naluri gol tinggi. Ia mampu membaca pergerakan bek lawan dan mencari ruang di dalam kotak penalti. Jika kedua karakter tersebut digabungkan, tentu muncul potensi yang menarik. Ciro bergerak dari sisi lapangan, David berada di area penyelesaian. Kombinasi tersebut bisa menghasilkan pola serangan yang sangat berbahaya apabila didukung oleh lini tengah yang kreatif. Tetapi sepak bola profesional tidak hanya berbicara mengenai kemampuan individu. Persib harus memastikan setiap pemain sesuai dengan sistem permainan yang diterapkan pelatih. Bojan Hodak membutuhkan pemain yang mau bekerja untuk tim. Pemain depan harus mampu melakukan pressing. Pemain sayap harus membantu ketika kehilangan bola. Dan seluruh lini harus mampu melakukan transisi dengan cepat. Karena itu, jika Ciro atau David benar-benar menjadi bagian dari rencana Persib, keputusan tersebut tentu harus didasarkan pada kebutuhan taktik. Ada pula faktor adaptasi. Ciro dan David sudah mengetahui sepak bola Indonesia. Mereka tidak asing dengan atmosfer Liga 1. Mereka juga sudah merasakan tekanan ketika bermain di hadapan Bobotoh. Hal tersebut tentu menjadi keuntungan jika dibandingkan pemain asing yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Namun di sisi lain, status sebagai mantan pemain juga membuat ekspektasi menjadi lebih tinggi. Bobotoh tentu akan berharap mereka kembali dalam performa terbaik. Ciro akan dituntut untuk memberikan kreativitas. David akan dituntut untuk mencetak gol. Tidak ada ruang yang terlalu besar untuk proses adaptasi. Jika kembali, mereka akan langsung mendapatkan sorotan. Karena itu, manajemen harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Kondisi fisik, performa terkini, durasi kontrak, kebutuhan tim, dan kemampuan finansial klub. Jika semua faktor tersebut sesuai, reuni tentu bisa menjadi pilihan menarik. Namun jika tidak, Persib harus tetap terbuka terhadap alternatif lain. Jangan sampai keputusan dibuat hanya karena nostalgia.